Dua sesi latihan bebas Formula E Jakarta telah usai. Hasilnya sejumlah pebalap silih berganti unggul adu cepat. Di sesi pertama, Oliver Rowland dari Mahindra Racing memenangkan sesi latihan dengan catatan waktu 1 menit 8,435 detik. Di sesi latihan kedua, pebalap asal DS Techeetah bergantian unggul dengan hasil waktu 1 menit 7,594 detik. Pebalap dari Mercedes EQ, Stoffel van Dorn, sempat unggul tetapi harus puas berada di posisi kedua. Sesi kualifikasi tim A dan tim B Formula E Jakarta akan dimulai pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Berlangsung selama 1 jam, sistem kualifikasi berbeda dengan Formula One, di mana kualifikasi Formula E akan gunakan sistem duel. Sekarang kita sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky yang saat ini berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara, yang akan melaporkan situasi paling baru jelang balap Formula Elektrik atau Formula E yang akan berlangsung sore nanti. Alva, apakah kualifikasi berlangsung hanya 1 putaran saja di balap Formula E nanti? Ya, Audrey dan juga saudara, benar sekali bahwa nanti kualifikasi grup A dan grup B untuk adu balap listrik di Formula E Jakarta ini akan berlangsung hanya dalam 1 putaran saja. Saat ini sudah mulai untuk kualifikasi grup A dan grup B, di mana saat ini baru dimulai dengan grup B dulu sekitar 10 menit berlalu, di mana masing-masing tim ini, atau maksud saya masing-masing pembalap ini akan diberikan waktu 10 menit untuk kemudian mendapatkan waktu tercepatnya. Begitu pula nanti dengan 11 pebalap di grup A juga akan diberikan waktu 10 menit. Nanti setelah mendapatkan waktu tercepatnya, begitu 4 pebalap dengan waktu tercepat ini akan melakukan sistem duel untuk memperebutkan posisi start nanti di ajang balap yang akan berlangsung pada pukul 3 sore nanti. Beberapa pebalap dari Formula E ini sendiri sebelumnya sudah menyebutkan ada beberapa hal yang kemudian menjadi tantangan dari trek baru di Formula E Ancol ini, di mana beberapa diantaranya adalah area aspal yang berdebu akibat dari pantai Ancol, yang kemudian ini menjadi salah satu tantangan sendiri bagi para pebalap untuk mengontrol mesin dari mobilnya. Kemudian selain itu ada juga cuaca panas di pantai Ancol, Jakarta Utara, sehingga ini akan mempengaruhi kondisi ban dari masing-masing mobil pebalap. Tetapi kemudian dari hasil latihan bebas yang dilakukan 2 sesi tadi pagi terlihat tidak ada kendala yang berarti. Bahkan dari 2 kali latihan bebas ini didapatkan 2 pemain atau 2 pebalap yang bergantian mencatatkan waktu tercepatnya. Ini artinya bahwa race atau track baru di Formula E ini menjadi dinamika baru bagi para pembalap untuk bisa menikmati track terbaru yang digunakan di Formula E Jakarta ini. Audrey. Ya, pada saat di pagi hari, Alfa, tadi kan ada susul-menyusul ya untuk peringkat pertama maupun kedua. Nah, siapa yang kira-kira menjadi tercepat dalam kualifikasi tadi? Ya, kalau dari kualifikasi ini karena masih berlangsung, saya belum bisa melihat siapa yang tercepat. Tapi tadi di menit-menit pertama ini ada juara bertahan Nick De Vries dari Mercedes EQ yang kemudian mencatatkan waktu cukup baik di menit-menit pertama. Tetapi kalau dari hasil latihan bebas pada pagi tadi ini memang bergantian begitu. Kalau di sesi pertama tadi ada pebalap dari Mahindra Racing, Oliver Rowland, yang mencatatkan waktu sekitar 1 menit 8,435 detik, kemudian memenangkan di free practice pertama. Kemudian di free practice kedua ini kemudian bergantian dari pebalap asal DS Techeetah yang mencatatkan waktu 1 menit 7,594 detik. Sedangkan unggulan Stoffel van Dorn yang kemudian menjadi unggulan dari Mercedes EQ ini kemudian harus puas begitu di posisi kedua, padahal dia merupakan
pebalap dari Formula One yang kemudian hijrah ke Formula E dan digadang-gadang merupakan pebalap unggulan dan favorit dari para penikmat Formula E. Audrey. Oke, meskipun masih kualifikasi tapi kita menunggu ya siapa yang nanti menduduki peringkat pertama begitu. Nah, Alfa, kan ini adalah Formula E. Tentu mungkin ada yang sudah tahu, ada yang juga baru mengetahui gelaran Formula E. Nah, apa sebenarnya perbedaan antara balap Formula E dengan Formula One atau Formula 1? Ya benar sekali, Formula E ini baru di musim ke-9 dan ini menjadi favorit baru begitu dari para penikmat ajang adu balap mobil, di mana untuk Formula E sendiri selain mobilnya memang spesifikasi mesinnya berbeda, yaitu kalau Formula E menggunakan mobil bertenaga listrik, sedangkan Formula One ini menggunakan tenaga bahan bakar minyak. Sedangkan selain itu ada beberapa hal yang bisa saya jelaskan terkait dengan perbedaan Formula E dan Formula One. Untuk proses latihan, kualifikasi, dan juga race atau balapnya sendiri di Formula E ini dilakukan dalam 1 hari saja seperti yang dilakukan hari ini. Sedangkan untuk Formula One ini membutuhkan waktu hingga 3 hari. Kemudian untuk spesifikasi mobil seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa untuk Formula E sendiri ini memang mobilnya sengaja didesain lebih ramping untuk kemudian mempermudah bagi para pebalap ini bisa mengatur perjalanannya di track. Karena kenapa? Karena untuk track yang digunakan di Formula E ini sendiri menggunakan spesifikasi city track atau biasa menggunakan aspal biasa yang digunakan di jalan-jalan raya. Sedangkan untuk Formula One ini memang didesain lebih khusus untuk ajang balap internasional. Ada yang lain juga adalah pit stop. Proses pit stop sendiri kalau di Formula One ini diwajibkan bagi para pebalap untuk berhenti paling tidak sekali di pit stop apabila untuk mengganti bannya sendiri. Sedangkan di Formula One mereka tidak diwajibkan untuk berhenti di pit stop, mereka boleh berhenti apabila memang kondisi bannya dirasa harus diganti atau memang rusak. Selain itu juga di Formula One sendiri nanti para pebalap ini akan mendapatkan attack mode atau ini menjadi penentu dari mereka bisa juara atau tidak. Tepatnya di tikungan ke-16 mereka akan mendapatkan daya listrik tambahan sebesar 30 kW untuk masing-masing mesin mobilnya untuk kemudian menambah kecepatan mobilnya, sehingga di tikungan ke-16 ini menjadi penentu siapa yang akan menjadi juara di ajang adu mobil listrik ini. Sehingga kondisinya sangat dinamis, Audrey dan juga saudara. Unggulan atau juara bertahan Nick De Vries bisa saja tergeser dengan mereka yang mendapatkan keberuntungan bisa mendapatkan attack mode lebih dulu dengan catatan waktu yang lebih cepat. Audrey. Oke, terakhir Alfa, bagaimana antusiasme dari penonton? Pukul berapa tepatnya nanti penonton ini boleh memasuki arena balap untuk siap-siap menonton Formula E di Ancol? Ya, untuk penonton sendiri ini bisa Anda saksikan di tempat saya melaporkan ini sendiri berada di Vibrant Stage, yaitu tepatnya di Pantai Lumba-Lumba Ancol. Ini merupakan area tiket Festival Ancol yang bisa diakses oleh masyarakat dengan harga sebesar Rp287.000 saja. Dan mereka sudah bisa datang ke area ini sejak pagi tadi sekitar pukul 8. Saya berada di sini, sudah banyak calon penonton yang datang ke masing-masing stage atau masing-masing venue tempat mereka bisa menonton. Setidaknya ada 3 stage yang disediakan di area Festival Ancol. Ada di Pantai Lumba-Lumba, ada di Dufan, dan juga di area Pantai Festival. Sedangkan kalau di area sirkuit Formula E sendiri, ini juga sudah bisa menyaksikan langsung dari proses kualifikasi saat ini sampai nanti race yang akan dilakukan pada pukul 3 sore. Yang menariknya juga, Audrey dan juga saudara, nanti Presiden Joko Widodo berserta dengan jajaran menteri dan juga ada Gubernur DKI Jakarta akan menghadiri langsung proses race yang akan dilakukan pada pukul 3. Informasinya pukul 2 Presiden akan melakukan grid walk dan juga menyapa langsung para pebalap, tepatnya ada 22 pebalap yang akan turut serta dalam Formula E Jakarta ini. Kita nantikan keseruannya, Audrey dan juga saudara. Pukul 3 sore nanti baru akan dimulai balapan Formula E-nya, dan tentu para pebalap ini harus menghadapi tantangan baru di Ancol Jakarta Utara, diantaranya cuaca yang panas dan aspal yang cukup berdebu. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Alfania Rizky.